Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Parasnovia Pratiwi dari kelas BK 6A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video wawancara saya dengan salah satu teman saya yang terkena dampak dari COVID-19. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum, Chen. Waalaikumsalam, Paras. Duh, gimana nih kabarnya? Karena pandemi yang luar biasa ini mengharuskan kita tidak dapat bertemu dan bisa video call aja. Iya, Gimana nih kabarnya sekarang? alhamdulillah baik-baik aja. Jadi selama pandemi ini tuh lebih banyak di rumah daripada di luar. Karena social distancing Oh, juga. gitu ya. Oh ya, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, ada baiknya Sania ini memperkenalkan dirinya dulu ke teman-teman yang bakal lihat video kita nanti. Silakan, Chen. Oke. Perkenalkan, nama saya Sania Salsabila. Saya mahasiswa semester 7. Jadi saya di sini eh, berwirausaha atau berjualan di sektor fashion, terutama di jilbab. Jadi usaha saya ini berbentuk UMKM, bisa dibilang UMKM, dan juga bergerak di bidang fashion seperti jilbab, terus ada rok untuk hijab, terus ada outer dan lain-lainnya kayak gitu. Oh gitu. Biasanya kesehariannya ini store-nya tuh online atau offline gitu, Chen? Atau dua-duanya nih? Sebenarnya dua-duanya, tapi lebih aktif di online karena di online itu orang-orang yang di luar, maksudnya di luar Pekanbaru itu kan bisa order juga, jadi lebih banyakin di online kayak gitu. Wah, mantep juga nih ya usahanya. Jadi selama COVID-19 nih menyulut sampai ke Pekanbaru, tentu kan banyak nih berdampak sama berbagai orang, baik itu dari usahanya, pekerjaannya, bahkan mungkin kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, kalau Chen pribadi nih, apa sih dampak COVID-19 buat usaha atau buat diri kamu sendiri? Jadi dampak COVID-19 ini sebenarnya nggak cuma aku rasain sendiri, tapi banyak orang, termasuk juga mungkin Paras dan yang wirausahawan lain ataupun masyarakat juga pasti banyak kena imbasnya. Eh, tetapi sih yang paling apa ya, yang paling parah itu imbasnya itu kan di perekonomiannya juga ya. Jadi kan banyak juga yang di PHK dan lain-lain. Dan untuk usahaku sendiri pun dampaknya juga terkena. Jadi penjualannya juga menurun, dan terus Mm-mm. toko kan juga harus ditutup atau pembatasan juga. Jadi minimal minimal berapa jam dalam sehari tuh dibuka toko. Nah, jadi eh, tim aku juga itu kami gencatinnya di jualan yang online. Jadi yang toko atau yang offline itu memang mengalami penurunan sih dari tingkat penjualan juga, dan juga beberapa gaji atau gaji-gaji karyawan juga agak tersentak di situ, dan kita harus cari cara untuk bisa mengatasinya kayak gitu. Itu sih dampaknya yang paling membekas ya kalau di usaha. Selain itu juga ada sih dampak yang kayak ke diri kita sendiri, kayak kita sekarang lebih merasa cemas kayak gitu kan. Terus mau Mm-mm. keluar rumah juga takut, ada perasaan takut dan segala macamnya itu juga kita lagi alamin sekarang kayak gitu. Ya, salah satunya kayak kita sekarang ya. Biasanya kita langsung, halo di mana? Iya. Langsung jumpa. Sekarang jadi ya cuma bisa video call, Iya, nggak bisa sekarang jumpa. sekarang kita video call, kita social distancing. Social distancing, betul sekali. Nah, kan udah berdampaknya sangat signifikan ya, Chen, sampai toko offline harus ditutup, berdampak sama gaji karyawan, terus berdampak sama penjualan, eh, dan harus mau nggak mau eh, apa kita beranjak ke toko yang online nih. Iya. Nah, gimana nih Chen? Kalau itu kan tadi
dampak yang buat diri kamu sendiri, buat usaha kamu sendiri. Gimana nih pandangan kamu yang kalau misalnya ada orang-orang yang harus kena PHK, harus dirumahkan, dan mungkin banyak orang juga yang nggak bisa jualan karena tokonya harus ditutup dan lain sebagainya. Gimana nih menurut kamu, apa pandangan kamu sih gitu buat menenangkan mereka-mereka yang malah apa yang dirasakannya mungkin 11-12 sama yang kamu rasakan saat ini? Iya. Jadi pertama aku sih merasa bersyukur juga ya, karena aku juga termasuk orang yang apa namanya itu eh, nggak terkena dampak yang dari pemberhentian kerja dan segala macam. Jadi pas aku dengar berita bahwa ada banyak pegawai yang kena PHK itu aku agak sedih juga. Tapi juga kasihan di perusahaannya juga, pemasukannya nggak ada tapi pengeluarannya banyak, nah kayak gitu. Jadi mungkin perusahaan juga nggak mau sih ngeluarin, maksudnya itu ngambil langkah PHK ini, cuma kayaknya langkah ini tuh satu-satunya kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya tuh kayak dari dua sudut pandang gitu. Dan aku juga sebenarnya juga merasa iba hati juga yang di PHK. Dan apalagi juga katanya ada tentang yang kartu prakerja itu kan, tapi kan itu juga aku baca di media sosial juga belum ada kejelasan yang apanya yang signifikannya gitu yang nampaknya. Jadi menurut aku sih orang-orang yang terkena PHK mungkin juga harus bangkit ya. Mungkin salah satu jalan keluarnya mungkin dari berwirausaha dulu atau segala macam, atau apa yang bisa dikerjain itu dikerjain. Pokoknya ngehasil sesuatu atau bangkit lagi dari awal dan cari pekerjaan yang lain kayak gitu, dan tetap harus semangat dan positive thinking aja sih. Oke, bener nih Chen, aku setuju sih. Pasti ada rasa iba, ada rasa empati juga kan. Iya. Karena mungkin kita nggak di posisi dia yang emang harus berhentikan atau dirumahkan, tapi setidaknya kita emang merasa empati dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Karena emang imbasnya tidak hanya 1-2 orang, dan ini seluruhnya gitu ya kan. Nah, terakhir Chen, kan udah banyak nih beberapa instruksi dari pemerintah maupun dari orang-orang di luar sana mengenai cara pencegahan COVID. Nah, gimana menurut kamu cara mencegah COVID? Terus menurut kamu sih yang seharusnya kita para orang yang terkena dampak ini yang harus kita lakukan gitu, sehingga kita nggak down dan kita bisa ngelewatin ini semua bersama-sama begitu. Oke. Jadi cara pencegahannya itu aku ngikutin dari WHO dan juga pemerintah. Jadi yang pertama itu rajin-rajin cuci tangan pakai air mengalir dan juga sabun. Habis itu jangan lupa hand sanitizer-nya juga dibawa kemana-mana. Dan yang ketiga itu pakai masker, keluar rumah pakai masker. Dan setelah pulang ke rumah itu wajib bersih-bersih juga, mandi dan ganti pakaian juga. Dan yang paling penting sih jaga imunitas ya, yang paling penting. Jaga kesehatan tubuh dan juga jaga kebersihan di luar kayak gitu. Oke, baik, makasih ya Chen udah mau berbagi waktu buat sharing-sharing sederhana sama kita mengenai dampak COVID-19 ini. Semoga pandemi ini segera berakhir, kembali seperti semula, bisa berkumpul bersama, bisa punya kegiatan-kegiatan seperti biasanya lagi, seperti dulu sebelum adanya COVID-19 ini. Terima kasih ya Chen. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Hai, makasih ya udah nonton sampai sejauh ini. Perjalanan tahun ini cukup melelahkan ya. Yang tadinya ramai, bisa ketemu dan ngobrol sama siapa aja, liburan kemana aja, tiba-tiba harus ikutin instruksi pemerintah, social distancing, pakai masker kemana aja, cuci tangan kapan aja. Semuanya tiba-tiba jadi sepi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, dan lain sebagainya. Kadang hidup kayak lereng ya, terjal. Tapi kalau dilewatin sama-sama, pasti bisa kok.
Kangen sih sama keramaian, sama dinginnya malam, sampai kadang waktu gak bisa maksa buat pulang. Tapi semesta kayaknya butuh istirahat deh. Aku, kamu, dia, mereka, dan kita semua hebat ya. Bisa mengesampingkan ego demi kepentingan bersama. Semoga semuanya cepat pulih ya. Terima kasih.